Selamat datang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemotongan ayam hingga distribusi kepada customer di RPA PT Arwinda Perwira Utama. PT Arwinda Perwira Utama adalah anak perusahaan yang tergabung dalam Perwira Tama Group, berlokasi di Cikalong, Cianjur, Jawa Barat. Area RPA ini di dalamnya terdapat bangunan yang mempunyai kapasitas potong 2.000 ekor per jam, menampung 20.000 ekor ayam kurang lebih per hari, serta memiliki storage dengan kapasitas 100 ton. Dalam proses pemotongan ayam dibagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan kotor dan bersih. Pada ruangan kotor terdapat beberapa proses, antara lain penurunan ayam hidup, yaitu ayam hidup diturunkan di loading dock. Kedua, pemeriksaan antemortem dan penggantungan ayam hidup di sekel. Ayam dicatat berat badan dan digantungkan. Ketiga, pemisangan atau stunning. Ayam di stunning menggunakan air yang diberi air aliran listrik agar ayam pingsan sementara sebelum dilakukannya penyembelihan, merupakan tahap awal dalam teknik pemotongan ayam. Petugas yang melayani proses stunning ayam harus paham tugasnya, termasuk cara penyembelihan yang benar dan baik sesuai syariat Islam. Keempat, penyembelihan atau killing. Setelah proses stunning, ayam lalu disembelih oleh juru sembelih dengan menggunakan standar halal. Yang dipotong adalah bagian leher tenggorokan agar satu kali potong. Setelah proses penyembelihan ayam dilakukan, maka dilakukanlah proses dripping darah atau penurunan darah. Keenam, pencelupan air panas di scalding tank. Ayam dicelupkan ke dalam air panas setelah ayam disembelih, yang bertujuan untuk mempermudah pencabutan bulu. Ketujuh, pencabutan bulu. Pencabutan bulu ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam, yaitu menggunakan mesin dan secara manual menggunakan tangan. Secara umum, bulu ayam akan dibuang, tetapi biasanya akan ada pihak ketiga yang mengolah dan memanfaatkan bulu tersebut untuk dijadikan sebagai bahan campuran konsentrat tepung pakan, karena di dalam bulu tersebut masih terdapat kandungan kalsium. Kedelapan, yaitu pengeluaran jeroan. Persentase bagian yang dipisahkan sebelum menjadi karkas adalah hati jantung sebanyak 1,50%, rempela 1,50%, paru-paru 0,90%, usus 8%, leher atau kepala 5,60%, darah 3,50%, kaki 3,90%, bulu 6%, karkas 60,10%, serta air 9%. Bobot karkas yang dipisahkan dari bulu, kaki, leher atau kepala, organ dalam, ekor, yaitu 75% dari bobot hidup ayam. Untuk byproduct atau jeroan tetap dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan produk tersebut dijual secara curah. Tidak ada perbedaan harga antara kaki, usus, kepala, ati ampla. Selanjutnya, ayam yang telah diproses di ruangan kotor masuk ke ruangan bersih. Pada ruangan bersih ini terdapat beberapa proses, antara lain tahap pertama yaitu pencucian karkas dan pendinginan karkas, yaitu proses pencucian karkas menggunakan air suhu 5-10 derajat Celcius dengan kadar klorin 0,5-1 ppm. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan menekan pertumbuhan bakteri, sehingga mutu dan keamanan karkas tetap terjaga. Selanjutnya, ayam digantung kembali ke sekel untuk dilanjutkan pada tahap grading. Kedua, seleksi atau grading dan penimbangan karkas, yaitu tahap pengelompokan ayam berdasarkan ukuran tertentu, misalnya 500 gram, 1 kilo, 1,5 kilo, dan 2 kilo. Selanjutnya ada pemotongan karkas atau cutting, yaitu pemotongan ayam menggunakan mesin poultry cutter menjadi 9-12 bagian berdasarkan permintaan customer. Keempat, pemisahan daging dari tulang atau deboning. Setelah terpotong menjadi 9-12 bagian, proses selanjutnya adalah memisahkan daging dari tulang atau biasa disebut dengan proses fillet. Hasil produknya adalah boneless dada, boneless paha, boneless sayap, tulang dada, tulang kerongkongan. Dalam proses boneless biasanya menggunakan pisau yang sangat tajam. Selanjutnya ada proses tumbling dan marinasi, adalah proses pembumbuan pada ayam sesuai dengan permintaan customer. Keenam, pengemasan. Pengemasan produk karkas dan boneless menggunakan kemasan plastik yang aman dengan berat sesuai standar atau permintaan konsumen. Fungsi pengemasan untuk mencegah kontaminasi produk dengan bakteri, sekaligus sarana branding.
Pada tahap pengemasan perlu ada quality control untuk memastikan bahwa produk tidak ada cacat fisik dan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen. Dalam pengemasan ini sendiri terdapat beberapa pengemasan yang dilakukan oleh RPA, yaitu vacuum sealer, dan ikat lilit. Setiap konsumen memiliki ciri khas dan karakteristik dalam setiap pengemasan produk. Selanjutnya, yang ketujuh ada penyimpanan atau cold storage. Jika produk tidak langsung dikirim, maka akan disimpan dalam cold storage atau ruangan chiller dengan suhu 0-4 derajat Celcius. Suhu dingin mencegah perkembangan mikroba pada daging. Selain penyimpanan segar, dapat juga melalui proses pembekuan sebagai metode pengawetan agar sel tidak rusak dan kualitas tetap terjaga, sehingga memperpanjang masa simpan dengan suhu minimal minus 18 derajat Celcius. Maka produk ayam dapat dikatakan beku sempurna. Terakhir yaitu distribusi. Setelah melalui proses penyimpanan segar atau pembekuan, pengiriman produk segar ataupun produk beku bisa menggunakan kontainer box atau mobil pendingin. Untuk mencegah kualitas daging ayam menurun dengan menjaga suhu sekitar 0-10 derajat Celcius. Penjualan produk itu sendiri bisa dilakukan secara langsung melalui pelanggan atau konsumen datang ke RPA ataupun melalui bazar. Lalu ada juga melalui daring dengan aplikasi e-tani atau menggunakan sales lapangan. Selanjutnya terdapat beberapa lampiran surat sebagai bentuk bahwa PT Arwinda Perwira Utama telah melaksanakan persyaratan yang dibutuhkan, antara lain sertifikat COA, Certificate of Analysis, yang mana menunjukkan hasil pengujian kualitas suatu produk. Selanjutnya ada NKV, nomor kontrol veteriner, yang menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan higienitas dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk. Selanjutnya ada uji limbah sebagai upaya untuk keamanan dalam penanganan pembuangan limbah. Selanjutnya ada sertifikat halal untuk jaminan halal. Selanjutnya ada juru sembelih halal sebagai bentuk profesionalisme dan untuk kehalalan. Selanjutnya ada uji residu antibiotika sebagai bukti apakah peternakan menggunakan antibiotik pada ayam atau tidak. Pada peternakan PT Arwinda Perwira Utama tidak menggunakan antibiotik dengan dibuktikan pada lampiran berikut. Proses tadi adalah bagaimana pengolahan dari ayam hidup hingga menjadi karkas di RPA, dan RPA tersebut telah menerapkan ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal, dibuktikan dengan sertifikasi yang telah dijelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.